Hai, ketemu lagi sama Mami Cumil. Sekarang kita lagi mau staycation di Puncak lagi nih, again Puncak ya. Kenapa Puncak itu salah satu tempat favorit Cumil Family gitu, untuk healing satset ya tentunya, karena kan dia lokasinya nggak terlalu jauh gitu. Oke deh, sekarang kita lihat kita mau kemana ya, ke Grand Aston Puncak nih. Nah sebenarnya tuh Grand Aston ini kan baru ya mungkin setahun atau setengah tahunan kali ya gitu, istilah belum terlalu lama lah ya. Nah Mami tuh sebenarnya dari awal dia buka itu udah pengen banget kesini, cuman baru sekarang nih kita kesampaian akhirnya, tangting-tung kemana, dan momennya lagi liburan juga, liburan yang nanggung cuman beberapa hari ya, akhirnya kita putuskan ke sini gitu. Ini liburan menjelang tahun baru nih, kita ambilnya itu tanggal 29 sampai 31 aja, karena kita mau tahun baruan sama keluarga di rumah gitu. Nah ini tuh kita sekarang udah dekat ke Grand Astonnya ya, itu di depan. Jadi kalau mau kesini tuh kita harus melewati Puncak Pas dulu. Jadi suasana tuh bener-bener dingin sih. Kalau kayak kemarin di Vimala Hills itu kan masih di bawah ya, jadi tuh nggak terlalu dingin. Kalau di sini tuh beda banget. Gitu, jadi suasananya bener-bener puncak gitu, karena setelah Puncak Pas agak turun dikit tapi masih dingin ya di sini gitu. Nah ini adalah kita udah masuk area luar depan ya. Untuk gedungnya terlihat nggak terlalu besar karena mereka itu tuh turun ke bawah gitu. Jadi di sini tapi cukup kelihatan lux ya, cukup kelihatan elegan juga. Kebetulan kita nyampe sini tuh pas maghrib gitu. Nah, karena masih suasana Natal, jadi masih banyak pernik-pernik Christmas yang tentunya bikin tambah cantik ya di sini gitu. Mami sih suka ya, meskipun kita tidak merayakan Christmas, tapi jujur Mami pribadi tuh suka banget melihat pernik-pernik Christmas gitu. Jadi cantik banget nih. Nah, kalau dilihat lobbynya itu di sini tuh open space gitu ya. Sekilas tuh dilihat mirip-mirip hotel apa ya? Kalian tebak deh. Nah ini nanti kalian coba tontonin sampai akhir, terus kalian tebak ya ini tuh mirip sama hotel apa. Karena itu bener-bener mirip banget konsepnya, bentuknya itu sama suatu hotel bintang 5 juga yang ada di Bandung gitu. Ini adalah lobbynya ketika malam ya. Kita tuh nyampe sini sekitar abis maghrib jam 6:30 gitu lah. Ini udah gelap. Terus lobbynya tuh besar banget dan banyak sekali sofa-sofa yang nyaman gitu. Untuk desainnya di sini tuh modern, minimalis, dan kayaknya ada sentuhan Japanese gitu ya. Soalnya warna-warnanya tuh kayak warna brand Muji gitu loh, yang yang abu-abu, terus kayu-kayu, warna light gini, hitam gitu, warna-warna natural gitu loh. Nah ini kita sekarang udah cek ini, udah mau masuk ke kamar. Nah untuk lorongnya biasanya kalau resort di tempat dingin gini tuh nggak banyak karpet gitu ya, karena mungkin perawatannya agak susah gitu. Jadi terlihat agak dingin dan lorongnya tuh agak kecil gitu. Nah langsung aja yuk kita room tour. Ini adalah ruangannya, kita dapat di lantai 9 nomor 911. Nah seperti biasa di sebelah kanan ini, setelah pintu masuk langsung ada tempat naro-naro koper, sendal, terus ada semacam lemari terbuka gitu ya. Jadi nggak ada lemari tertutup di sini, jadi kayak semacam hanger gantungan aja gitu. Terus untuk ruangannya ini desainnya modern minimalis ya. Bisa dilihat dong dengan warna-warnanya hitam, coklat tua, terus yang vinil simple gitu. Nah ini adalah yang kita dapat, itu ada air mineral 4 botol beling ya. Terus ada coffee tea, ada mesin kopi juga. Terus ada kulkas tapi kosong ya gitu. Terus lumayan untuk nyimpen seperti biasa minuman anak-anak gitu. Terus nah ini adalah kamar mandinya. Di sini tuh tipe yang ada bathtubnya itu cuman di tipe suite ya. Kebetulan pas kita mau booking itu udah full semua karena kan high season ya, lagi mau menjelang tahun baru.
sayang banget sih sebenarnya, kan kita kebanyakan tuh nyari yang ada bathtubnya ya untuk healing gitu, mandi-mandi cantik, pakai bath bomb gitu kan biasanya enak-enak gitu ya. Terus cuman ini terbatas sekali ruangan yang ada bathtubnya. Nah ini kamar mandinya itu juga nggak terlalu besar, tetap tipe minimalis dan ada jendela semacam kaca gitu. Sayangnya juga jadi kelihatan lebih redup dan lebih gelap sih, karena menurut mami better dicopot aja deh tuh sunblast di jendelanya. Jadi buram-buramnya itu bikin tambah kelihatan sempit dan gelap gitu. Biasanya kan kalau hotel bintang 5 itu kan biasanya terbuka ya, kaca gitu, jadi kita bisa mandi sambil nonton, terus terang gitu. Untuk amenities-nya lumayan cukup lengkap gitu. Terus ini kacanya anak-anak main-mainin karena bisa nyalain warm white sama yellow-nya gitu. Terus ini yang unik di sini tuh kerennya dia tuh nggak pakai telepon tapi pakai kayak semacam mini pad gitu. Jadi nanti bisa YouTube di situ, bisa internetan sambil bisa telepon ke reception juga pakai itu. Gitu. Nah ini kita dapat tipe yang balkoni, cuman view-nya city atau gunung apa gitu ya, mami lupa namanya. Gunungnya tuh ada 2. Jadi kalau kalian nginep di sini tuh pastiin yang bilangnya tuh yang ngadep ke pool atau pool view atau ke jalanan gitu. Jangan, kalau mereka tuh selalu menjelaskan gunung salak, gunung ini, gunung itu, kan kita suka lupa ya gitu. Jadi kalian langsung aja sebut kita maunya yang pool view gitu aja, karena kalau sebut mountain view tuh ada 2. Ternyata yang city view, yang view-nya jalanan ini tuh juga mountain view gitu. Memang ada sih, nanti mami kasih lihat ya. Tapi sih kita emang orang awam, menurut Ngana emang kita hafal gitu ya nama-nama gunung gitu. Secara gunung di Indonesia banyak banget gitu kan. Jadi harus dipastiin menghadap pool atau menghadap jalanan gitu aja, karena mereka selalu menjelaskan gunung A, gunung B gitu. Nah ini nih cara-cara untuk nelpon ke reception, untuk manggil bellboy dan lain-lain. Kalau kalian ada kebutuhan nih bisa lewat mini pad ini nih, canggih banget ya. Ini tuh di sini nih menarik dan modernnya mereka gitu. Norak deh ya. Cuman sayangnya di tempat dingin-dingin kayak gini tuh enaknya kan roomnya ada karpetnya ya. Nah ini juga nggak ada nih gitu. Mami tuh paling suka ruangan yang nggak ada karpetnya meskipun sedikit, untuk cuman sebagai aksen ya gitu. Karena itu akan tambah kelihatan mewah banget sih kalau ada karpetnya. Nah untuk ini juga agak polos ya untuk desain di bagian belakang TV-nya itu. Background TV-nya tuh nggak ada aksen-aksen yang menunjukkan bintang 5-nya gitu loh. Kalau untuk kasurnya itu tuh gede banget ya. Jadi ini tuh sebenarnya kita dapat yang twin. Tapi twin itu kan single-singlenya itu juga udah cukup besar gitu kan. Ada single yang kecil ya. Ini tuh kayaknya yang cukup, yang 1 meter kali 2 meter gitu deh. Bukan yang, kan ada yang 80 ya gitu. Jadi ini kita minta digabungin karena takut anak-anak jatuh. Nah kalau kalian minta digabungin itu tuh jadi enak. Jadi dia gak akan goyang-goyang, gak akan jeblos gitu. Nah ini adalah view paginya. Nah ini yang tadi Mami bilang, ini beneran ada gunung di depan mata kita, tapi ada jalanan juga. Jadi kurang cucu aja gitu loh. Jadi enakan kan, nah ini nih enakan yang, nah ini adalah view sampingnya lagi gitu, yang ada kolam renangnya. Jadi tuh jujur aja di sini tuh kita sempat dapat pengalaman yang kurang enak. Mungkin bukan karena dari hotel full sih, karena momennya juga kita pesan di salah satu website hotel yang biasa kita pesan juga, tiba-tiba pas kita udah sampai sana itu tercancel. Bayangin aja, kok tercancel gitu kan, statusnya cancel, jadi kita nggak bisa masuk. Tapi untungnya mas-masnya tuh baik, jadi dia tuh nawarin bisa walk in gitu. Oh aku pikir kan ini ya high season ya, apa masih bisa nih walk in gitu. Akhirnya untungnya dapet, dan itu cuman bedanya kalau awalnya kita pesen 2 malam itu di sini 3,9, akhirnya jadi jatuhnya 4,7. Ya lumayan lah ya untuk walk in. Bedanya jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 800-an something ya gitu. Tapi untuk walk in atau go show ini tuh lumayan banget, karena ini high season, bener-bener H-min berapa sebelum tahun baru, liburan sekolah gitu. Untung-untungan kita bisa masih dapat kamar gitu. Kalau nggak kan kita harus balik lagi ke Jakarta, gila kali gitu kan. Nah ini nih waktu siang tuh rame banget gitu, karena memang ini suasana liburan ya. Nah ini view dari lobby waktu siang.
cantik banget ya. Ingat dong kayak deja vu gitu, kayak di hotel-hotel mana gitu yang ada di Bandung ya. Nah di hari kedua kita tuh minta pindah karena yang pertama kita pesen itu kan pool view. Untungnya mereka juga mau ngusahain, mereka baik banget sih nih mbaknya tuh baik banget karena mereka tuh mau ngelayanin kita banget gitu. Jadi kita minta pindah di hari kedua untuk dapetin yang pool view gitu. Padahal kan kita kan sebenarnya tercancel entah dari website atau gimana ya gitu. Jadi kita hari pertama ya udahlah ya nginep di seadanya gitu. Hari kedua kita dapet di pool view meskipun agak mojok nih. Nah awalnya kita sebenarnya sih di sini juga agak sedikit gitu ya, tapi ya lah ini bukan kesalahan mereka juga gitu. Mereka toh masih mengusahakan supaya kita dapat yang terbaik. Ini adalah room kedua yang kita dapetin, pool view ya. Ini sebenarnya secara rate ini lebih tinggi gitu dari yang satunya gitu. Nah secara looks juga desainnya, kalau yang pertama itu kan serba gelap ya, vinilnya coklat tua gitu, terus dinding-dindingnya kamar mandinya juga abu-abu gelap gitu. Di sini abu-abu terang dan dan furniture-nya juga coklat terang gitu, jadinya lebih kelihatan warm aja sih. Nah di room pertama kita nggak dapat laundry bag tapi dapat slipper gitu, mungkin skip aja kali ya. Terus untuk penempatannya agak berbeda sedikit. Kalau yang pertama tadi kita ada di laci ya, nah yang ini ada di atasnya, cuman isinya tetap sama gitu. Nah ini bisa dilihat kan ya, yang tadi tuh abu-abu gelap, jadi terkesan ruangannya tuh kayak lebih ya sempit gitu. Nah kalau ini tuh lebih terang, semuanya lebih enak gitu dilihatnya. Nah kenapa tadi Mami tulis zong di situ, karena kita pindah sampai 2 kali dan nunggu agak lama. Plusnya itu mereka mau mengusahakan bolak-balik gitu ya, supaya kita tetap dapat kamar yang view-nya sesuai kita mau. Cuman karena memang lagi full, kita dapatnya di pojok. Terus aku coba komplain lagi, aduh mas, kalau misalnya ini mas sama aja nggak dapat full view gitu. Karena dikasih ruangannya itu yang depannya tuh kayak tembok gitu yang awal tadi gitu. Nah ini adalah ruangan kedua setelah aku komplain dan minta diganti lagi. Akhirnya mereka menawarkan, yaudah bu coba kita lihat dulu aja, room visit dulu, nanti ibu mau yang ini atau yang sebelumnya gitu. Akhirnya kita pilih yang kedua ini, karena yang tadi tuh bener-bener ketutup tembok. Emang sih areanya itu bener-bener di area pool view, cuman kan di pojok dan ada restoran itu, jadi kehalang gitu loh view kita gitu. Jadi kita pilih yang ini, dan yang setelah kita pilih yang ini itu pun kayak kasihan Simbanya gitu, bolak-balik gitu buka. Coba mungkin dia grogi kali ya. Aku sebenarnya kita nggak ada yang marah, nggak ada yang gimana, karena kita juga ya santai aja, dapat syukur nggak ya udah gitu kan. Cuman kayaknya mbaknya tuh mungkin udah kadung grogi gitu ya. Jadi pas ngetap si cardnya itu ke ini, pas ngetap cardnya ke pintu tuh nggak kebuka-buka gitu. Sedangkan aku bunyinya nih dia belum kebuka, tapi akhirnya dia coba turun ke bawah, coba diganti kartunya entah gimana, terus dia balik lagi masih nggak bisa kebuka. Akhirnya aku bilang, coba mbak, saya coba gitu. Akhirnya bisa kebuka, terus dia say sorry gitu, kasihan sih mbaknya, tapi ya nggak apa-apa lah ya gitu. Maaf ya kita ngerepotin. Dan pas kita masuk tuh lantainya masih yang basah-basah, baru banget dipel gitu loh. Jadi kayak mukanya papi sama anak-anak langsung berubah. Ya udahlah nggak apa-apa lah, aku bilang gitu. Toh mereka sudah mengusahakan supaya kita dapat apa yang kita mau. Nah ini adalah view dari luar bawah ya di tamannya mereka. Itu ada posisinya ada di bawah kolam renang ya. Jadi samping kolam renang tuh ada jalan menuju ke taman bawah gitu. Jadi di atas pun ada sedikit taman lucu kayak taman-taman hobbit gitu. Rapi sekali tamannya, rapi banget. Terus ada banyak bunga-bunga cantik. Cuman sayangnya lagi nih, Mami kan paling gak suka ya bau-bauan gitu. Di taman itu harusnya kan kita bisa menghirup udara segar, cuman tuh kayak ada bau pesing gitu loh gitu. Nah ini nih taman yang ada di atas tadi sebelum kita turun, cantik ya, kayak taman-taman di dongeng-dongeng hobbit gitu loh, karena rumputnya tuh halus sekali, yang bener-bener rapi banget, padat gitu.
Jadi tapi pas akhirnya papi bilang gini, ini kayaknya sih baunya bukan bau pesing apa-apa sih mam, kayaknya ini pupuk deh gitu, karena tanamannya itu memang subur-subur banget dan cantik-cantik banget, dan di area lorong-lorong juga agak-agak bau pesing gitu loh di leafnya juga. Sayang sih, harusnya kan bau wangi ya. Nah udah deh, segini dulu ya Mami ngomongin tentang Grand Aston part 1. Nanti part 2 nya untuk fasilitas lain dan kolam renang akan Mami kupas di video Grand Aston part 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tontonin terus video-video Mami yang lain. Bye bye, thank you.